Setelah jam 10:30 malam, akhirnya acara pun selesai, dan gue pun bisa bernafas lega tanpa harus berpura-pura tersenyum lagi di hadapan banyak orang. Sekarang gue sama keluarga gue, juga keluarganya Kak Fahri, udah berkumpul di depan gedung resepsi buat kembali pulang. Bun, Fahira capek banget bunda. Gue udah berengek ke bocah memeluk erat bunda gue. Gue udah ngantuk juga dari tadi. Pernikahan konyol ini bikin gue capek aja. Iya sayang, bentar lagi kita pulang ya, ucap bunda sambil mengelus pelan puncak kepala gue. Sumpah, gue udah ngantuk banget. Apalagi besok gue harus sekolah juga. Kampret deh hari ini hidup gue. Oh ya nak, kamu pulang sama suami kamu ya, ucap maminya Kak Fahri ke gue. Apaan sih ngomongnya nih tante-tante, ngomongin soal suami segala. Emang dia anggap gue istrinya apa? Enggak juga kan. Alah, pernikahan ini kan cuma pernikahan di atas kertas. Kalau bukan karena rasa kasihan dan hutang budi gue ke mereka, gue juga nggak mau nikah sama cowok dingin kayak dia gitu. Tapi karena gue yang nggak tega sama maminya yang udah mohon-mohon dan mewek-mewek sama gue, ya udah gue iyain aja tanpa pikir panjang lagi. Gila, gimana bisa gue nikah cuma karena rasa kasihan. Sumpah gue gak bahagia banget sama pernikahan ini. Apalagi gue udah ya nyakitin hati Farhan hari ini. Gila, gimana gue bakal ngejelasin besok sama dia. Tapi ngomong-ngomong kok dia kagak ada ya. Kemana tuh anak King Kong? Gue ke orang goblok aja, bakal nanya dia kemana. Ya jelas dia patah hati lah lihat gue nikah sama abangnya, padahal dia yang nyatain perasaannya ke gue. Tapi kenapa gue sebodoh itu tadi langsung iyain aja permintaan maminya agar gue nikah sama abangnya yang dingin ini. Seolah rumit banget dan hidup gue ini. Suaminya tak nggak apa-apa deh, Fahira pulang sama abang dan Abi bundanya Fahira aja. Tolak gue cengengesan, soalnya gue udah ngantuk banget juga. Udah malam ini udah cukup gue bersandiwara hari ini di depan banyak orang. Belum lagi gue yang udah nyakitin Farhan, anak dia yang satunya. Lengkap udah penderitaan gue hari ini. Kayaknya gue perlu jadi ratu drama, cocok banget deh. Gue udah bohongin semua orang hari ini, dan yang paling menyakitkan, gue udah nyakitin Farhan, teman oke gue yang bilang cinta ke gue 3 hari yang lalu. Enggak bisa gitu dong sayang, kamu kan sekarang udah jadi istrinya Fahri, jadi kamu pulangnya sama suami kamu aja ya, pinta maminya Kak Fahri lagi. Bahkan sekarang dia udah jadi ibu mertua gue. Gila, dalam sekejap gue udah jadi menantunya konglomerat. Udahlah Mi, gak usah dipaksa kalau dianya gak mau. Biar dia pulang sama keluarganya malam ini, besok dia juga harus sekolah, sambung si es balok. Suami mana yang ngizinin istrinya pulang ke rumah orang tuanya di malam pertamanya? Gila, sumpah gue udah nikah sama orang gila kayaknya nih. Hehehe, iya tante, anaknya tante bener kok, besok Fahira kan harus sekolah, baju-baju Fahira juga masih di rumah semua. Ambil cuti dulu sekolahnya kan bisa sayang, ucap maminya Kak Farhan. Hehehe, maaf tante nggak bisa, soalnya bentar lagi Fahira ujian kenaikan kelas. Baiklah kalau begitu, tapi nggak apa-apa kan kalau suami kamu ngantar kamu pulang sayang, sambung ibu mertua gue yang masih aja keras kepala. Biar gue diantar sama si es velok. Gak apa-apa tante, biar Fahira pulangnya sama abang dan bunda binya Fahira saja, tolak gue halus. Tapi
Gak apa-apa sayang, kamu diantar sama suami kamu saja. Biar abang kamu pulang sendiri aja ya, sambung bunda yang gak mau kalah sama besannya. Suka banget kayaknya emak-emak ini maksa anak-anaknya. Iya dek, gak baik juga lo pulang naik motor malam-malam gini, nanti bisa masuk angin, apalagi dengan baju lo yang kayak gitu. Nah ini nih, kalau ini abangku yang udah ikut-ikutan nimbrung mau nempelin kue sama sahabat gilanya ini. Tapi kan bun, bang, ucap gue kagak terima. Udah gak usah banyak tapi-tapian, Ra, kamu pulang sama suami kamu saja. Sambung Abi yang udah ikut nimbrung juga. Deh kelar deh hidupku hari ini. Ya udahlah Bi, Fahiran nurut aja, jawab gue dengan wajah yang udah kusut gak karuan. Saking capeknya gue hari ini, udah ngantuk juga. Ya udah kamu bawa mobilnya, hati-hati ya sayang. Gak apa-apa malam ini istri kamu pulang dulu ke rumahnya. Iya mam, gak masalah juga kok buat Fahri, jawab laki-laki anak gue. Masa istrinya pulang ke rumah orang tuanya di ya santai-santai aja gitu. Ini cowok punya perasaan gak sih? Tapi gue gak ngarep juga sih pulang ke rumah orang tuanya dia. Tapi tunggu dulu deh mam, sambungnya yang udah sok misterius. Kenapa lagi sini lagi? Udah tahu istrinya ngantuk berat kayak gini, masih aja ada yang mau diomongin. Dasar belum juga sehari kita nikah, dia udah ngecengin gue kayak gini. Gimana nanti kedepannya nih orang, gantung diri gue kali gue. Kenapa lagi sayang? Farhan mana ya Mi? Kok Fahira nggak lihat? Kok Fahri nggak lihat dia sama sekali dari tadi, kecuali pas waktu acara mau dimulai tadi siang. Tanya es balok yang kakak tanya adanya nggak ada di antara kami. Ya iyalah Farhan jelas nggak ada. Orang dia lagi patah hati gara-gara gue hari ini. Ini nih yang jadi beban gue hari ini. Kemana Farhan? Apa dia baik-baik saja? Kemana dia pergi sampai selarut ini? Semoga si Okep itu baik-baik aja. Iya, ya, kemana tuh anak? Tadi siang pamitnya ke mami, mau ke kamar mandi sebentar. Kok ke kamar mandi sampai selarut ini sih? Keluyuran kemana tuh anak? Padahal besok kan dia sekolah. Tanya maminya Kak Farian juga baru sadar putranya hilang. Kemana kalian? Dari tadi, kenapa baru sadar sekarang kalau Farhan kagak ada? Terlalu sibuk sama reputasi keluarganya sih, sampai anaknya patah hati dan pergi aja kagak tahu. Is keterlaluan emang. Aku di sini Mi, jawab Farhan yang tiba-tiba aja udah datang dengan motor sportnya mobil membuka kaca helmnya, tapi udah dalam keadaan basah kuyup. Lah kenapa nih bocah? Dia habis hujan-hujan dari mana? Dan dalam situasi seperti inilah gue bingung harus gimana. Di suatu sisi gue gak tega lihat keadaan Farhan yang udah gak karuan kayak sekarang. Di satu sisi gue juga gak bisa apa-apa karena gue udah jadi istri orang. Ya Tuhan, kenapa serumit ini hidup gue? Kamu dari mana aja Farhan? Sampai basah kuyup seperti itu, tanya papinya Farhan, sedangkan gue cuma bisa bungkam seakan-akan gue gak saling kenal sama Farhan. Sadar kalau di sekolah kita adalah musuh bebuyutan gak tikus sama kucing. Tapi sekarang berbeda, gue benar-benar malu sama Farhan saat ini, merasa bersalah, apalagi ini emang gue yang terlalu bodoh. Maaf Bi, Farhan habis dari rumah teman. Tadi ada salah satu teman Farhan yang chat minta tolong mendadak. Jadinya Farhan segera ke sana dan gak taunya sampai larut malam kayak gini. Maaf ya udah bikin mami papi khawatir, jawab Farhan santai. Pintar banget nih bocah disuruh ngibul. Padahal gue tahu dia pasti habis dari suatu tempat buat menangin diri, tapi ya gitu, gak mungkin dia ngaku di depan keluarganya kalau dia sedang patah hati karena gue. Gue emang gak tahu diri, kenapa sampai basah kuyup kayak gitu? Sambung si es balok kagak mau kalah, menginterogasi Farhan. Biasalah kak, kehujanan di jalan, mau nuduh udah terlalu larut, takutnya kalian nyariin Farhan. Makanya Farhan langsung kembali ke sini sebelum pulang ke rumah. Maaf ya, jawab Farhan enteng tanpa tersirat kebohongan di sana. Tapi gue tahu dia pasti bohong. Dia mungkin bisa ngelabuin keluarganya tapi tidak sama gue. Oh iya, ini istri kakak cantik ya.
Celetuk Farhan tiba-tiba sambil tersenyum ke arah gue dan ingin gue dengan tatapan yang gak bisa gue jelasin. Hah? Parahnya dia malah sok gak kenal dan pura-pura bego di depan keluarganya dan keluarga gue. Kenalin gue Farhan, adik kesayangannya Kak Fahri. Sambil Farhan tersenyum sambil mengelurin tangannya ke gue. Gue Fahira, balas gue singkat tanpa menerima uluran tangan Farhan karena si Asbalok yang udah ngejabat tangan adiknya sendiri. Gila apa biji mana nih orang. Apa-apaan sih kak, cuma mau kenalan doang sama kak ipar baru. Segitunya takut istrinya bersentuhan sama gue. Alah tenang aja lah kak, gue gak bakal macam-macam sama kakak ipar gue sendiri. Hahaha, ucap Farhan saat Kak Fahri menjabat tangan adiknya sendiri. Hahaha, kakak mau jaga-jaga, soalnya kamu kan suka modus, jawab Kak Fahri ke Farhan dengan nada bercanda. Hahaha, segitunya sayang sama istrinya. Cialah man, ada-ada aja pengantin baru nih. Hahaha, jawab Farhan menanggapi kuyungan Kak Fahri dan masih aja pura-pura ke orang goblok. Pakai acara sok-sokan ketawa nggak lagi nih bocah, padahal gue tahu hati dia lagi meronta-ronta minta keadilan. Lo hebat kan, gue mebatin dalam hati kecil gue melihat sikap Farhan saat ini. Iyalah, jawab Kak Fahri dengan sikap acuhnya. Ya udah cepet ke kalian bulan madu biar gue cepet punya ponakan. Sama Farhan lagi, ini anak gila atau gimana, dia sebenarnya mau ngeledekin gue atau gimana nih. Sumpah gak lagi baik-baik aja, gak lagi patah hati. Ini bocah minta ditampol mulu kerjaannya, awas saja. Sedangkan mami papinya dan juga bunda Abi dan abang gue cuma bisa tersenyum gak jelas mendengar penuturan Farhan tadi. Seenak jidat lo kalau ngomong tong, ucap Kak Fahri ke Farhan. Ya udah, Fahri pamit buat ngantar pulang istri Fahri dulu ya mimpi semuanya. Apa tadi dia bilang istri? Gak salah dengar nih gue, dia ngakuin gue sebagai istrinya. Ya lah, nama gue aja diem yang masih suka lupa-lupa. Ingat kok, sok-sokan ngaku gue sebagai istrinya. Tapi gue emang udah jadi istri dia sih sekarang. Iya nak, jawab mami dan papinya, sedangkan bunda sama Abi cuma mengangguk pelan. Oke brother, jawab abang santai. Sedangkan Farhan sudah memasang ekspresi yang sama sekali gak bisa gue tebak. Gue tahu dia sedih dan terluka, tapi dia masih aja pura-pura baik-baik aja. Sumpah kalau kayak gini dia dewasa banget nyikapin keadaannya sekarang. Lah kok malah mau dibawa pulang ke rumahnya sih kak? Kenapa nggak pulang bareng kakak aja ke rumah? Tanya Farhan sebelum gue sama Kak Fahri pergi. Nggak bisa sayang, besoknya menantunya mami juga harus sekolah, jawab mami Farhan. Sedangkan Kak Fahri cuma mengangguk pelan menyetujui perkataan maminya barusan. Oh oke deh, jawab Farhan santai. Kak, kakak punya beban aja nih anak, padahal hatinya sedang berkecamuk kak, meraung-raung. Sukses ya kak, sambungnya lagi menggoda Kak Fahri. Sukses pala lo kotak, jawab Kak Fahri aja membalas godaan Farhan. Hahaha, Cie yang gagal malam pertamanya, sambil Farhan untuk yang kesekian kalinya menggoda kakaknya. Mungkin lebih tepatnya dia menggoda gue cari perkara aja nih anak kingkong, bodoh amat, balas Kak Fahri sebelum memasuki mobilnya. Ya udah bunda Abi semuanya Fahira dulu Wan ya, pamit gue pada semuanya. Iya sayang, jawab Abi, bunda dan maminya Kak Fahri bersamaan. Sedangkan kalau papinya Kak Fahri cuma mengangguk pelan dan tersenyum. Bapak mertua gue emang kagak banyak bicara dari tadi. Yalah bapak mertua, ya deh udah punya mertua aja gue.